Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya teman-teman semua. Semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita mau coba trading kembali menggunakan saldo kemarin ya. Saya deposit 140.000. Kita coba trading kan. Saya sih planningnya dari 140.000 tuh nanti kita dapat berapa gitu loh, selama mungkin sebulan atau seminggu nanti. Di sini nggak saya kejar setiap hari trading karena untuk kebutuhan konten juga ya. Jadi sekali kita trading sekalian ya nyari duit, sekalian iseng bikin video seperti itu. Nah seperti biasa, apa sih yang jadi patokan dasar ketika kita menganalisa sebuah tren atau sebuah harga? Di sini saya biasanya menggunakan pola candlestick yang menggunakan teknik satu periode, dan juga menggunakan mungkin banyak ya teknik-tekniknya yang harus kita pelajari, tapi yang dasarnya dulu kita harus bisa menganalisa sebuah tren, tahu pola candlestick, kita tahu letak SNR, mungkin seperti itu. Nah di sini saya mau coba bahas kembali untuk menganalisa sebuah tren ya. Nggak segampang yang teman-teman pikirkan Sombong amat. untuk menganalisa sebuah tren tuh. Jadi kita menganalisa sebuah tren itu untuk apa? Jadi kita harus tahu analisa tren itu untuk menganalisa sampai kapan tren itu berakhir gitu loh. Iya. Atau di mana akan terjadi pembalikan. Nah oke, sebentar. Kebetulan ajan subuh ya, kita skip dulu sebentar, kita tunggu. A few moments later. Oke, lanjut. Nah, kita di sini saya mau coba kasih contoh bagaimana sih mendeteksi sebuah tren itu akan terjadinya reversal atau penerusan sebuah tren. Kita lihat di sini, kita tarik garis trend line. Nah, kita bisa tarik garis di sini. Sebuah tren bisa dikatakan tren naik atau tren turun, dia harus mempunyai minimal 2 kaki, swing high atau swing low. Nah, di sini sudah ada 2 ya, swing low-nya udah ada 2. Kita bisa lihat di sini, kita coba tandai resisten atau supportnya ya. Bentar. Area support dan resistennya yang valid ya tentunya. Nah, di sini kita bisa tandai ada area support. Dia ditembus oleh si candle ini. Dia turun jauh, tapi ditembus kembali di sini ke atas. Lalu di sini kita lihat ada resisten, makanya dia di situ sekarang terjadinya candle seller. Lalu ini ada support yang ditembus menjadi resisten, dan sekarang menjadi support kembali karena sudah ditembus. Nah di sini ada 3 support nih yang bikin hati-hati. Kenapa saya analisa di time frame 30 menit? Karena kita bermain atau trading ini tidak cukup waktu yang hanya 5 atau 15 menit. Tapi kalau untuk open posisi boleh ya dikolerasikan sama time frame yang lebih besar kayak 5 menit, 15 menit, oke lah. Cuman saya di sini mau coba melihat tren secara besar ya, seperti itu. Kalau di sini kita lihat dia sedang mengalami tren naik. Kenapa dibilang tren naik tadi? Dia memiliki 2 kaki. Nah, dan dia pun belum penetrasi di garis trend line ini, alias belum menembus ke bawah ya. Berarti dia warning untuk terjadinya pembalikan tren belum ada. Tapi tetap kita mungkin setiap 30 detik kita analisa. Nah, makanya situ saya menganalisa di time frame yang lebih besar menit. Nah, kita lihat di time frame yang kecilnya nih hati-hati kalau lihat market seperti ini. Hati-hati, mending jangan trading dulu kalau market sedang sideways seperti itu, karena bahaya. Kenaikan dan penurunannya tuh dia nggak jauh-jauh, tapi sedikit-sedikit rawan kegocek. Oke, kita lihat time frame lebih besar, dia sedang mengalami tren kenaikan.
Oke, kita coba open posisi di sini. Nah, dia baru mengalami penembusan pertama ya, penembusan area support ini, area sideways tadi. Jadi kita butuh pendukung untuk melihat informasi tersebut dijalankan atau tidak. Kita coba dulu ya di sini ya. Saldoku berapa tadi tuh? 330 ya, 330 lah, 330.000 lah ya. Jadi ini kan saya lagi challenge ya, challenge deposit 140.000, jadi berapa, untuk mengasah mental juga ya. Kalau di sini loss ya udah nggak masalah gitu loh. Kalau kita masih ada, kita bisa kejar balik, tapi kita harus tahu kenapa kita loss, seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, jadi untuk menganalisa sebuah tren seperti tadi ya Bang ya, perlu ya kita tarik-tarik garis seperti itu, karena memang hukumnya sudah seperti itu, bukannya teknik benang layangan atau apapun, karena hukumnya seperti itu. Yang bilang seperti itu mungkin ya para trader asal-asalan lah ya, karena mereka nggak tahu awal mulanya tuh seperti apa. Mereka asal lihat video, lihat teknik, berasa sudah bisa dijelaskan kepada orang lain. Oke, ternyata di situ loss. Kenapa tadi loss? Kita lihat. Nah, kesalahan kita ada di sini. Kenapa tidak loss? Karena di sini lahir doji. Nah, doji ini bisa membatalkan informasi sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini informasi kenaikan, kita tahu dia akan naik. Konfirmasinya di mana? Di sini. Nah, muncul lagi resisten kedua, support kedua. Dia jelas akan naik. Tapi tadi saya open posisi sell karena saya pikir dia akan terbentur oleh si resisten. Iya betul, resisten itu ya. Malah di situ akhirnya candle doji, dia membatalkan untuk turun. Jadi kita tahu kenapa kita loss. Oke, kurang konsentrasi ya. Bang, Tadi gimana saya sih bilang di sini sedang mengalami tren bullish. Kenapa saya open sell ya? Di situ kesalahan saya. Tolol banget. Oke. Kalau informasi di awal periode doji seperti ini, kalau yang kurang yakin boleh di skip aja ya Bang ya, jangan diterusin. Kita tunggu dulu sampai periode selanjutnya. Bentar, kita tunggu dia turun, kita open buy, karena ini sudah jelas ya dia akan naik nih sampai akhir periode.
No, God! No, God, please, no! No! Iya, ini sudah jelas dia. Nah, jadi kita akuin kesalahan kita tadi, maka kita akan kedepannya pun agak fresh ya untuk menganalisa kembali. Kalau kita masih kesel karena waduh saya tadi loss, harusnya dia turun, lah kok teman-teman semua melawan market gitu loh. Jadi ketika kita trading tuh bukan market tuh yang tahu kepingin kita, tapi kita harus tahu market tuh bakal bergerak kemana, bukannya market tuh bergerak dengan harapan kita. Nggak bisa seperti itu. In the beginning, ya, in Market ya market gitu loh. Jadi ketika menganalisa ya jangan berharap, tetapi open posisi lah sesuai analisa yang teman-teman analisakan, seperti itu. Seperti tadi saya ketika di sini membentuk sebuah formasi bullish, kenapa saya open posisi sell? Karena saya berharap dia akan terbentur dengan resisten. Ternyata harapan tersebut ya nggak mempan di market. Nggak bisa kalau trading hanya berharap gitu loh. goblok. Nah, seperti saya bilang, dia akan naik sampai akhir periode, karena informasi yang di awal tadi adalah kenaikan. Jadi doji tersebut adalah sifatnya penerusan. Dan memangnya sih harusnya turun ya, tapi konfirmasi penurunannya itu nggak ada, dibatalkan oleh si doji, alias doji itu meneruskan informasi sebelumnya. Nah, tadi sesuai ya dengan analisa di time frame 30 menit bahwa tren tersebut masih bergerak bullish. Nah, ini kalau sudah seperti ini gimana kita analisa kembali? Tunggu, mau nggak mau dia harus menyentuh area support sebelumnya. Tapi kita nggak boleh berharap, kita tunggu informasi-informasi yang lahir karena tren sedang naik. Nah, di sini baru terbentuk resisten, informasi pun penurunan, kita boleh open posisi sell ketika dia mengalami kenaikan. Nah, kita tunggu dia naik nih. Jangan jauh-jauh ya, karena tren lagi naik nih. Nanti saya sekaligus jelaskan aja ya tadi kenapa open posisi buy di situ. Yang kedua ya, yang pertama tadi loss. Udah saya jelaskan yang loss kenapa. Di sini saya open kembali sell. Dan ini jelas penekanan dari si candle seller atau penolakannya. Yang mana yang dia kejar? Ini yang dia kejar, area sini. Area sini ya.
Oke, alhamdulillah. Aduh, terlalu bawah ya. Saya yakin sih dia masih kuat turun tuh. Kita tunggu. Wait, dia naik. Oke, tunggu. Nah, wait. Aduh, gocek ya kegocek ya tadi satu pisang. Oke, nah kita lihat di sini kenapa saya open sell dan kenapa tadi open buy sebelumnya. Kita lihat di sini tadi kenapa saya open buy di sini, karena pembentukan market tuh kita lihat di sini. Nah, sama nggak? Sama. Jadi di trading tuh kita harus ada pola-pola yang atau pergerakan yang harus kita ingat gitu loh, yang buat kita profit. Contohnya seperti ini polanya sama dan hampir seperti itu, setiap seperti itu terjadi terus. Nah, itu alasan pertama saya open buy. Lalu yang kedua di sini lahir candle doji, dan ketika tadi saya open sell ternyata loss. Di sini baru terbentuk support. Nah, makanya dia terjadi kenaikan yang cukup jauh. Makanya di sini saya berani open buy. Seperti itu. Dan informasi doji ini pun informasi kenaikan. Karena dia masih mempunyai body sedikit. Seperti itu. Nah, kecuali beda halnya seperti ini nih. Ini full doji ya. Doji netral. Sebentar, kita tunggu dia kenaikannya. Kita bisa open posisi sampai akhir periode. Kalau teman-teman semua tahu pola candlestick, sini ada candle hammer di titik tertinggi gitu loh, maka dia akan kuat menekan ke bawah. Itu single candle yang penting ya. Aduh, yang muncul signal kenaikan nanti, tapi di wilayah informasi sini, maka kita pastikan ini akan terjadinya kenaikan nanti di periode selanjutnya. Seperti itu. Nah, sebentar, kita bisa open buy di sini nih. Sebentar. Nah, dia kuat naik sedikit gak tuh? Nah, oh iya, tadi kenapa saya open sell di sini ya? Saya jelaskan. Informasi yang kita dapatkan adalah penurunan di titik tertinggi, dan di sini langsung lahir konfirmasi. Makanya di situ saya berani langsung open sell. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi kita mendapatkan resisten titik tertinggi. Sama halnya seperti tadi di mana tuh? Bentar, dia harusnya naik dulu ya, karena terbentur support. Wait, alhamdulillah.
Alamin. Nah, ini polanya udah kelihatan ya, drop, base drop. Nah, yang lahir juga candle titik jenuh, sumbu yang sama panjang. Di sini sinyal kenaikan emang, tapi di sini lahirnya titik jenuh, dia nggak bakal naik kalau kayak gitu ya. Jadi kita membaca pola candlestick itu jangan membaca dari single, tapi kita lihat candle-candle yang lain yang terbentuk, gunanya untuk memastikan. Nah, kita jelaskan dulu dari kenapa saya open buy di sini. Informasi yang kita dapatkan adalah doji ya, doji netral. Maka saya balik lagi melihat di periode sebelumnya. Nah, periode sebelumnya adalah informasi penurunan. Di sini lahir doji, ya kan? Saya melihat di sini ada support. Nah, ketika kita mendapatkan sinyal penurunan, berarti kita butuh yang namanya kenaikan. Nah, teman-teman semua bisa memanfaatkan kenaikannya tersebut, tapi jangan jauh-jauh seperti tadi saya cuman open 1 menit, karena kenaikan tersebut hanyalah sebuah koreksinya yang akan terjadinya penurunan kembali seperti itu. Pasti mengalami konsolidasi terlebih dahulu area base. Nah, jadi teman-teman semua bisa open posisi, tapi usahakan open posisinya itu jangan memanfaatkan koreksinya karena cukup berisiko. Nah, jadi sesuai ya dengan analisa nih. Alhamdulillahirobbilalamin, profit lagi ya. Nah, mungkin ini udah cukup ya. Nah, tapi saya jelaskan dulu. Ini informasi candle doji ini netral seperti tadi. Di sini informasi penurunan. Berarti kita butuh yang namanya konfirmasi setelah dia terbentuk kenaikan. Nah, di sini sudah saya simpulkan bahwa dia akan mengalami penurunan kembali di mana di sini sampai akhir periode. Padahal candle koreksinya belum terbentuk, tapi kok abang langsung open sell? Kenapa? Karena kita lihat di sini ada area yang baru tertembus. Nah, kalau kita tarik jauh ada SNR global. Si candle ini tuh dia nggak mampu naik lagi ke atas dan membentuk sinyal kenaikan, tetapi yang kita lihat di sini kan ada support. Makanya saya tadi di situ kenapa open buy, karena di sini akan ada pantulan dari si support tersebut dan membentuk si candle kenaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya seperti itu, melanjutkan penurunan dari informasi sebelumnya. Nah, dan betul ternyata di sini candle buyer ini tidak mampu menembus kembali si SNR ini, dan dia pola candlesticknya membentuk informasi titik jenuh atau candle pelemahan buyer. Nah, maka di sini sempurna, dia malah turun jauh. Tapi kok kenapa nggak bablas? Karena di sini ada area support. Seperti itu analisanya. Jadi ketika lihat doji netral seperti ini, kita tunggu atau kita pantengin di mana sih resistennya, di mana sih supportnya seperti itu. Nah, terlihat kan di candle ini sebagai konfirmasi. Memang dia sinyal kenaikan, tapi sinyal kenaikan tersebut bodinya tidak mampu menembus SNR sebelumnya. Seperti itu, dan tren juga sedang beranjak turun karena di sini ada candle hammer. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman semua, tetap ya pelajari, jangan kita semangat terus, jangan lupa belajar terus. Oke, teman-teman semua jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, nanti kapan-kapan kita adakan live trade bareng. Dan yang belum subscribe, tolong bantu channel ini ya biar kita sama-sama belajar nanti. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sebagai penyemangat saya seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.